itu TikTok para stalking perempuan. Oh ini rekam. Jangan dipotong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang penonton berbayar YouTube. Selamat datang di podcast Stand Up Indo Amon Season 2 episode 4 atau 5? 4 bang. Yang kemana sih itu? Hari ini dengan saya Muhammad Rizky dan Theo netizen dan Arwah. Pemain baru. Sudah lama sih dia dari season sebelumnya cuman Ini baru pulang kampung habis pengukuhan raja Mawasangka. Welcome to our land. Raselvenya. Tapi sebelum itu katanya kasih ulang tahun apa Telkomsel? Kasih ulang tahun. Selamat ulang tahun buat Telkomsel. 30 ya? Oh ya. Semoga makin aman. Makin kencang ya. Dia punya sinyal, dia punya fitur-fiturnya makin kita lama sekali dalam berkomunikasi. Yes. Selamat ulang tahun Telkomsel, semoga panjang umur sampai 300 tahun. Terus sudah itu saja kayaknya buat Telkomsel aja teleponnya. Baru tuh mau apa sih, mau bawa kue ulang tahun Pak Telkomsel. Lalu mau bahas apa nih bang? Kayak ini Aldi tuh, ini baru datang dari mana sih? Dari mana ini? Baru datang. Balik Batas Semedika. Dari mana sih kamu? Dari kampung di Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Buteng. Buton Tengah. Itu berapa lama kemarin di sana? 3 bulan. 3 bulan waktu yang What are you doing every day? bangun, bawaki dunia. Awalnya, aku suka udara di kampung. Apa nganggur tuh menyenangkan 2 minggu pertama. 2 minggu pertama. India gitu ya, nikmati hidup. 3 minggu setelahnya. Tapi sinyal Telkomsel bagus di sana. Telkomsel tuh sampai di titik-titik sudut-sudut dunia tuh kayak bagus jaringannya gitu. Sinyalnya kalau ke pantai jadi Iya kan towernya saya tidak bisa langsung update pulang ke rumah gitu. sinyalnya tahu ada sih tadi ketemu ke Morowali ya. Iya. Sinyalnya kerja di Sengaja. tiba tuh habis kuliah tuh kayak sih ada pilihan lain kalau sih gue udah Morowali. Oke, udah. Mau harus bicara sing menarik itu. Sebelum kita masuk ke tema utama nih, kamu ada dengar ini baca berita kesing yang syarat dalam apa kerja ya? Kemenaker menghilangkan syarat penerimaan kerja. Ya, pertama satunya dan syarat usia, kemudian syaratnya itu yang paling banyak dibahas soal good looking. Jadi buruk rupa tuh sekarang sudah layak kerja ya. Mati aja. Sabar, deskripsikan good looking tuh good looking ini kan relatif tuh maksudnya good looking. Enggak mutlak, good looking mutlak. Ini syarat good look kan maksudnya di dunia ini kan ada yang dia cantik atau ganteng tuh hanya menurut ibunya begitu saja toh. Menurut dunia kan busuk. Iya. Tapi kamu setuju gak sih good looking itu dihapus? Kalau beta pribadi seng. Harus ada yang setuju ya berarti apa sih? Iya seng juga tergantung pendapat. Kalau beta sebenarnya kalau dilihat orang seharusnya sih setuju itu mendukung. Setuju, oh iya. Sih kan harusnya. Beta pribadi sebenarnya kurang setuju itu dihapus. Kurang setuju. Yang banyak ditulis di banyak persyaratan kerja itu sebenarnya berpenampilan menarik. Tidak serta merta tulis good looking gitu. Menurut beta memang harus karena kayaknya ada beberapa pekerjaan yang harus berpenampilan. Iya, berarti kondisional tuh. Tapi saya sing setuju. Saya setuju itu dia. Pasti sekarang ada kerja ke sing. Sing ada. Nah, berarti memang karena tidak good looking. Kalau beta kondisional, kadang-kadang. Nah, saya kan sebagai pengusaha. Iya, beda kalau kayak kondisional. kondisional maksudnya.
Ya kalau misalnya kerja yang di bagian depan, bagian yang sering nampak, kalau bisa ya bagus-bagus gitu, nggak yang buruk-buruk rupa. Kadang-kadang kan orang makan Davina Karamoy begitu yang kasir gitu. Yang beda tahu ini kayak sudah ada persyaratan itu pun karena orang datang lamar kerja itu kayak Iya, datang kayak, yo, excuse me. tensi kayak Maksudnya datang kayak, saya satu pak, saya jujur loh. Maksudnya saya jujur dan saya diri sendiri, saya dulu kalau itu sih good looking. saya pernah sih bercerita nanti saya beda jelek gitu maksudnya. Bukan maksudnya good looking ini bukan berarti kayak jelek gimana, tapi kayak dia berpenampilan tuh kayak bagaimana begitu saya datang, saya rapi gitu. Sebenarnya saya mulai kayak berpenampilan menarik. iya Ya. menarik. Jadi datang tuh bersih gitu tuh. Mandi gitu. Warnanya bagus gitu. Kayak pakai pakaian matching gitu udah ngelamar kerja gitu. Kata tadi betul ya ada itu kalau misalnya kayak saya yang pakai baju putih, kemeja putih, celana hitam itu biasa kan masuk kayak militer apa gitu ya. Kemenes juga. Iya, tadi kita pagi-pagi dia pakai kemeja putih, kayak celana kain hitam, sepatu hijau stabilo. Kok Igun? Maksudnya gue Iya. Kok Igun? Menyala. Dia menyala dia. Iya masih matching. biru. Baju putih, itu hijau stabilo. Kau tahu hijau stabilo tuh? Iya benar bang, kayak misalnya kayak mau kayak tadi tuh mau wawancara atau mau datang lamar itu kan emang harus kelihatan rapi. Iya, rapi, Buat bersih. menarik first impressionnya, buat itu apa? Kayak dia tahu dia kekurangan gitu, dia tahu dia kekurangan, at least dia rapi itu begitu tuh. Ya dia jelek tapi dia rapi begitu tuh. Dan memang meskipun ya, kayaknya tuh ada beberapa pekerjaan tuh yang mutlak kan harus kalau cewek Cantik. gitu. Kayak teller bank tuh. Ini apa rokok ada rokok tuh. Iya. Nanti kalau teller bank kalau muka sembai begitu pas orang mau deposit, selamat pagi pak, boleh dibantu uangnya? Perampok. Takutnya kan begitu tuh. Kayak awalnya dia mau datang cuma menabung gitu, Iya. dia masuk beta rampok aja. Anda mau mencuri uang saya? Kayak gitu. Kayak gitu ya. Bahkan yang itu ya, kita punya materi yang kita wawancara orang lagi berdiri dulu di atas CV itu beneran bapak asli kita Yang dia video call lagi di atas iya cincin. dari pojoknya lagi makan anjing. Jadi itu supaya orang lebih effort aja untuk kerja. Iya, jadi kan orang pengen lamar kerja. Mungkin sinyal kapan? Sini bang, lagi makan kok sinyal. Baru bajunya sih mbak, baju. Kalau mention juga misalnya dari orang tuh bisa dinilai attitude-nya tuh dari cara dia berpenampilan. Iya, penampilan. Itu You kan are what etika you dasar, wear. Bang, masalahnya Kita etika. bukan mau mendiskriminasi, cuman sadar diri lah. Iya. Misalnya harus lebih effort begitu. Tapi kadang juga kayak misalnya kalau good looking ya, ini bukan berpenampilan menarik ini good looking. Ya dia sekolah, effort buat kuliah gitu tuh pasti ijazah. Ada begini pasti dia mengajar. Dia begini ijazah. Apa ijazah ini kalau saya tidak good looking? Jadi bagusnya memang berpenampilan Berpenampilan yang menarik. menarik ya. Itu ya. Kalau looking yang memang harus ganteng, kalau ganteng standar-standar apa kayak cowok Korea mungkin ya, dia sih sepakat juga. Iya. Beda kayak nganggut Terlalu rasis itu. Kayaknya waktu yang tepat untuk mengakhiri hidup. Oke. Mengikat kata-kata itu kan berpenampilan menarik. Ya siap. Dan ngomong-ngomong soal kerja ya. Iya. Bos. Ngemeng-ngemeng soal kirji. Baca kan kemarin juga lagi rame soal pelantikan CPNS. Oh, CPNS. Oh, iya, iya. Sekarang P3K juga. Iya kan? Dan P3K belum? Ambon tuh menjadi salah satu kota mutasi kerja para PNS ke Ambon. Dari luar ya? Dari luar daerah kayak dari Jawa, Sumatera, gitu, Kalimantan ke Ambon, dan itu jadi topik ramai gitu. Apa ya? Di TikTok apa namanya? Yang kemarin katanya mention. Itu Hashtagnya? hashtagnya ini apa namanya? Rekomendasi kayak gitu. Terus apa? Mutasi. Ya itu maksudnya orang nggak cuman kerja PNS doang. Ini kan soalnya lagi rame PNS ya. Kerja-kerja yang lain kayak apa mungkin ketika dong mau ke ada di apa BUMN apa segala macam kan biasanya banyak yang mutasi ke Ambon tuh. Mereka tuh menganggap kayak Ambon itu goa. Iya, saya lihat beberapa kontennya tuh, dan isi kontennya tuh apa kebanyakan kayak beta kaget ternyata Ambon sebagus ini. Iya. Misalnya beta kaget Kayak culture shock terlalu berlebihan. Beta kaget di Ambon beta bisa nyaman karena tiap malam beta bisa city light gitu. Oh, Biasanya jalan-jalan. Maksudnya teknologi kan su canggih, masa saya pernah ngulik tentang Ambon sih?
gitu. Maksudnya waktu saya tahu, wih Ambon, apakah kita harus belajar berburu? Maksudnya saya pikir itu kan. Bahkan saya perlu tahu juga, maksudnya kayak saya bisa cari tahu juga kayak masa sih pandangan kalian, apalagi kayak cuma kalian tuh dari Makassar gitu lalu mutasi ke Ambon terus berpikiran kayak Ambon tuh kayak bagaimana begitu, kayak terlalu berlebihan deh. Belum pikir tuh kalau udah sampai Ambon pas keluar bandar langsung kayak enggak, kau tuh manusia, nggak ada monyet juga di sini. Kayak Pesan Maxim ya, kuda. iyo, kayak keluar bandara naga-naga, kayak masih ada apa T-Rex di bandara sih biasa aja kan di Ambon sama kayak juga. Iya, nah, banyak juga orang Makassar Welcome to the tahu. jungle. Ini yang kayak Bukti kalau saya bisa naik pesawat itu harusnya sudah Iya, ada bandara. Ada bandara. Saya nggak pikir itu. kayak ini nih, ada TikTok satu nih. Dia punya nama TikTok Your 911 is it. Anjing, berarti kita bisa telepon istri. Iya, dia caption walaupun mungkin tak akan sehangat Makassar tapi tolong sedikit lebih ramah ya Ambon. Ya Allah, Brutal Makassar. Nah kita bye-bye kita di sini. Nggak ada, tikang-tikang orang. Kalau saya memang saya sih nggak ada utang ya, aman-aman sih. Aman-aman saja dia, aman-aman saja. Dan membandingkan sudah jadi rasis, tapi membandingkan Ambon Makassar. Bukan, maksudnya setiap kota ada aja orang asshole-nya, kriminal pasti ada aja. Cuma untuk yang Ambon ya kayak biasa aja begitu. Memang beda pada tanya. Bedanya mallnya jelek kayak aja. model gitu. Beda tanya dia asalnya dari mana. Dia jawab dari Worokomonoson. Saya tahu kampung Jawa yang beda. Saya tahu dia nama lah itu. Wonosono apa dia punya kampung. Kayak orang di Jawa sana kalau ke Ambon begitu tuh dong kayak ekspektasinya kayak gimana gitu. Padahal ketemu di Ambon itu lebih tahu masa depan daripada lu. Di Ambon. Contohnya. Contohnya 3 jam lebih maju. beda 2 jam toh, ketemu beda 2 jam. Ini sekarang jam berapa? Jam 2. Di Jakarta, Jawa berarti masih jam 2, jam 12. Kotong lebih tahu jam 2 ini su apa di Jawa sana saya tahu jam 2 bagaimana kotong tahu. Ketemu kalau Kotong ini kota masa depan. Karena orang suka jam 2 apa? Iya. Kayak imam tadi baca doa apa? Tapi belum tahu. Belum tahu. Siap-siap. Tapi ya mungkin kayaknya maksudnya pemikiran-pemikirannya orang Jawa begitu terhadap Ini nih. Ambon ini. Pasti Kenapa? dasarnya itu kira-kira karena apa? Karena ya itu pemberitahuan di media TikTok kalau misalnya tuh kadang kan banyak itu orang-orang timur atau orang-orang Indonesia Timur yang mereka tuh merantau ke Jawa terus menceritakan kampung mereka gitu. Nah, yang mereka ceritakan tuh kan biasanya kalau di kampung mereka kan ya gitu kayak hidup di desa, kampung sering lihat pantai. Kan nggak semuanya begitu ya. Kan itu di kampungnya dia saja gitu kan, ada kotanya juga. Enggak. Orang kampung sini bangun melek gunung. Dan ada juga itu karena terpengaruh kayak banyak konten-konten TikTok yang orang-orang timur sana yang di Jakarta yang kita di timur itu tidak bakalai kayak menggambarkan di timur tuh kayak keluar orang bangun pagi siapa bakalai? Siapa? Kayak sing kotong pagi ya cari nasi kuning Lagu-lagu ini loh. Iya, lagu-lagu hip-hop hip yang hop. kasar tuh loh. kayak tapi itu Intro kan biasa nanti intro langsung buuuuh. iya beda deh beda deh NDX pung intro tuh Iya. jadi apa Melandai-landai iya gitu. melandai-landai betul lupa lagunya lagi Tunggu sampai ya. Iya, kayak gitu. Nenek enak gitu, nanti kerja enak gitu. Tiba-tiba kenapa sih ini dulu apa biasa kalau Islam ini biasa apa namanya bukan bagudapa lah apa kayak sih ada masalah di itu lah kata bagudapa dulu namanya apa tabayun langsung bunuh iya sih banyak kayak kita di timur itu bakalai apa sama tuh kayak menggambarkan seolah-olah timur tuh iya kayak penuh gangster. padahal kita juga kalau di Ambon nih kalau naik motor lah bagus tatong kayak masih jalan sih sudah santai Jang marah. Iya, kakak Jang marah. Cuman misalnya beta yang punya motor. Koton duduk di atas dong motor begitu tuh. Dia punya motor dia Jang marah. Iya. Bahkan di Ambon tuh
ada istilah yang namanya mama piara. Jadi kalau ada orang yang perantauan datang ke Ambon terus kayak dia kalau punya rumah terus tiba-tiba ada satu orang tua yang mau mengini dia, yang mau tinggal di rumahnya dia. Jadi dia namanya mama piara gitu. Dulu saya bahkan katanya orang timur yang suka diusir-usir. Saya yang kayak saya bilang tadi yang marah tadi ada kejadian yang laki-laki ya orang bawang satu dulu dia motor laki-laki datang katakan yang mana kita mau ambil motor langsung orang beta sing marah alenya minta talah hatu memang ada duduk gitu duduk Bagus jokes. Ya, intinya sama lah, maksudnya ada juga kayak bentrokan, perkelahian. Di Jawa juga ada. Ya maksudnya kalau misalnya ini ditonton orang-orang yang belum dilantik ya. Iya, iya. Maksudnya di Ambon tuh biasa-biasa. Biasa saja. Biasa. Jakarta juga. Bahkan kan di sini lebih slow mungkin. kayak orang Ambon kalau bakal tetap foto musik itu sebenarnya gertak saja. Musik untuk daerah sini tapi arah sana ya biasanya tahu. Memang gertak. Ayo. Saya maksudnya ini beta kan bicara berdasarkan beta pengalaman hidup tuh orang kalau yang beta lihat ke orang bakal beta foto musik itu cuma gertakan kayak dia punya adrenalin begitu ya tapi ya arah sana biasanya. Itu sih urusan sorry. Ada memori konflik memang karena ada tapi itu puluhan tahun yang lalu. Iya, orang udah malas sekarang. Intinya Ambon aman lah insya Allah. Terus kayak yang orang Ambon tuh semarah-marahnya dia punya love language itu apa kalau yang melayani ya? Act of service orang Ambon tuh maksudnya. Kayak ada motor begitu tuh. Lah malam dan putar salah motor begitu terus kayak usia balap-balap, usia yang balap-balap kamu ke lo sih mau apa? Sih mau apa lagi? Sih mau apa? Sih mau apa? Iya. Tindakan Mau apa? Ya sih mau apa? Ya masih mau mau nanya ya maunya apa? masih mau nanya apa? Maksudnya kalau jahat kan pas bagus langsung pukul tuh sih masih mau apa? Cuma nadanya saja yang beda. Tabayun, sih mau apa? Ngopi yuk. Ambon aman, nurut kemarin ya mau kata mati orang pada ya sudah ya pada pergi gitu, nggak sampai kayak kita pemerintah jahat kita akan bakar saya gitu. Ada yang ini tuh konten. Ya coba ada beberapa konten yang bisa disebutkan itu kayak dia tuh bejir ini apa bejir harga makanannya 60. Ya Ose Bali di MCM sama saja. Ini bakso 40.000 ya. Iyalah baksonya lah. Bakso dia mana anjir? 60.000 ya 2. Dia ambil bakso urat seberapa ini? Berarti bukan salah harganya, memang saya ambilnya kebanyakan. Ini belum hitung minuman. Ya saya bergaul lah gitu. Saya belum pernah rasa nasi kuning Mama Tuti. Saya belum merasa nasi kuning Esteller. Oma. Berapa kayak mie tuh kayak termal ya. Oma. Ya itu Anda mesti kerja keras, bukan harganya mahal. Ini pagi-pagi itu Esteller 30.000 iya wajar. Dia pesan bakmi 70.000. Dia ambil bakso telur dua. Ada minuman jeruk apa itu? Dan di semua foto yang dia posting itu semua pakai makanan murah-murah. Iya. Nasi kuning gitu. Ini di mana nih? Di kafe tuh? Kopi. Terus ada kopi panas, kopi dingin. Terus apa ini? Ini apa? Siomay 75.000 ya memang. Kecuali kayak Yosi dapat kasih nasi satu begitu. 100.000 guys nasinya satu. Itu bisa viral. Ya dan saya tuh di yang posting tadi juga lihat dia tuh pergi di tempat-tempat fancy memang. Iya, tempat-tempat yang mahal di mall, makan di mall. Coba saya makan di Batu Merah kah? Itu ada nasi kuning yang harganya tuh under 15.000 tuh ada gitu. Ada yang bisa kenyang juga. Kenyang juga nasi, talor ada, sarondeng, ada bihun, ikan saus. Cara lu bikin konten dulu kemas kontennya tuh seolah-olah cuma di Ambon begitu. Iya. Maksudnya kita pernah ke luar kita datang ke tempat-tempat luar juga. Kalau di Jawa saya di luar Ambon makanan mahal tapi itu karena tipu karena pesan dulu baru bayar. Ya, begitu tuh. Banyak kejadian Pantura. Berapa menit Phil? 19. Nah, oke deh. Itu saya teman, ketong memori habis karena komunitas belum punya uang beli memori yang agak besar ya nanti ketong beli
Kita bikin acara baru. Closing statement apa? Kesimpulan sih ada. Kesimpulannya apa? Ambon aman dan Yang nasi aman. padang masih enak. Ada yang Murah, Sering. tak baus. Kesimpulannya ya kalau memang sing mau merasa Ambon sing aman ya resign dari PNS. Itu saja. Saya belum pernah dibawa ke jadi nanti datang saya dan nikmati saja Ambon nanti. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di episode podcast Senapin Ambon Selanjutnya. Jangan lupa nonton.